Zaman sekarang, kalau kalian lihat smartphone dengan layar lipat yang fleksibel, rasanya kayak lagi melihat puncak teknologi masa depan kan? Tapi tahan dulu, gimana kalau aku bilang, inovasi gila ini sebenarnya udah berhasil diciptakan 2000 tahun yang lalu di zaman kuno? Welcome to Ancient Rome. Di era Kekaisaran Romawi, ada sebuah rahasia teknologi legendaris yang terkubur bernama Vitrum Flexile, alias kaca fleksibel. Bayangkan sebuah mangkuk kaca yang kalau dijatuhkan ke lantai marmer istana bukannya hancur berkeping-keping, dia cuma penyok. Dan si pengrajin tinggal ambil palu kecil, diketok-ketok dikit, dan boom, kaca itu balik lagi ke bentuk semula, mulus tanpa retak sedikit pun. Tapi disinilah plot twist tragisnya. Alih-alih dapat penghargaan Nobel atau jadi miliarder kuno, sang penemu kaca super canggih ini malah dapat hadiah yang bikin merinding. Hukuman pancung langsung dari sang kaisar Tiberius. Ngeri banget kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sebuah inovasi sains yang melampauti zamannya justru dianggap sebagai ancaman mematikan bagi sebuah kekaisaran? Apakah cerita ini cuma dongeng pengantar tidur? Atau konspirasi sejarah kuno yang sengaja disembunyikan? Tenang, kita nggak bakal asal tebak-tebakan. Di episode kali ini kita akan membongkar tuntas catatan saksi mata dari para sejarawan kuno terkemuka. Mulai dari ensiklopedia Pliny the Elder dalam Naturalis Historia, kisah dramatis di perjamuan makan malam dari Petronius dalam The Satyricon, hingga catatan politik dari senator Romawi Cassius Dio di Roman History. Bukan cuma itu, kita juga bakal bedah dari sudut pandang sains modern, membuka rahasia arkeometri pembuatan kaca kuno berbasis natron, material legendaris yang menghubungkan perdagangan Mediterania hingga ke jalur sutra kuno seperti yang diungkap dalam studi Comparative Nature dan Science Direct. Siapkan cemilan kalian, kencangkan sabuk pengaman mesin waktu kalian, karena kita akan membongkar misteri sains terbesar yang hilang dari peradaban manusia, misteri kaca fleksibel Romawi. Mari kita mundur ke abad pertama Masehi, tepatnya ke dalam ruang tahta Kaisar Tiberius yang terkenal dingin dan penuh perhitungan. Kisah gila ini bukan gosip murahan, tapi dicatat langsung oleh para intelektual Romawi kuno seperti Petronius dan Pliny the Elder. Alkisah, ada seorang pengrajin kaca biasa yang berhasil mendapatkan kesempatan langka menghadap sang kaisar untuk memamerkan mahakarya terbarunya. Di tangannya ada sebuah mangkuk kaca yang terlihat biasa saja. Dia membanting mangkuk itu ke lantai marmer istana. Bayangkan reaksi para pengawal. Mereka refleks memegang pedang, dan Kaisar Tiberius otomatis melotot kaget. Mengira itu adalah upaya serangan spiritual atau kegilaan massal. Tapi tebak apa yang terjadi? Lantai marmernya aman, dan kaca itu nggak hancur berkeping-keping. Kaca itu cuma penyok besar di satu sisi. Ruangan langsung hening seketika. Melihat semua orang melongo, pengrajin cuma tersenyum tipis. Dia merogoh jubahnya, mengeluarkan palu kecil, dan dengan santainya mengetok-ngetok bagian yang penyok tadi. Dan dalam hitungan detik, kaca itu kembali mulus, bulat sempurna, tanpa ada retakan atau cacat sedikit pun. Petronius dalam karyanya The Satyricon menggambarkan kalau pengrajin itu udah pede banget. Dia mikir, wah, abis ini aku bakal kaya mendadak, dapat modal Ventura dari kekaisaran, dan jadi Elon Musk-nya Romawi. Tapi respon Kaisar Tiberius justru bikin bulu kuduk berdiri. Wajahnya berubah dingin, dia menatap mangkuk itu, lalu menatap si pengrajin dan bertanya dengan nada menyelidik. Apakah ada orang lain yang tahu rahasia dan formula untuk membuat kaca fleksibel ini? Dengan polos dan bangganya, si pengrajin menjawab, tidak ada yang mulia, cuma hamba satu-satunya di dunia ini yang tahu rumusnya. Mendengar jawaban itu, Tiberius nggak nunggu dua kali. Dia langsung menoleh ke pengawalnya dan memberi perintah mutlak, pancung kepalanya sekarang juga. Dalam sekejap, sang jenius penemu teknologi masa depan ini kehilangan kepalanya dan bengkel pembuatannya dihancurkan rata dengan tanah. Mengapa Tiberius tega itu? Kenapa sebuah penemuan yang bisa merevolusi industri justru harus dimusnahkan bersama penemunya? Kenapa Kaisar Tiberius setega itu? Apakah dia anti-sains? Atau dia cuma kaisar gabut yang hobi memancung orang? Ternyata jawabannya sama sekali bukan soal benci inovasi, guys. Ini murni soal stabilitas ekonomi dan urusan isi dompet negara. Sejarawan Cassius Dio dalam Roman History memberikan petunjuk kuat. Begitu Kaisar Tiberius melihat kaca yang nggak bisa pecah, otak politiknya langsung berputar cepat.
Dia sadar kalau kaca fleksibel ini sampai diproduksi secara massal dan dijual bebas ke masyarakat, nilai emas, perak, dan perunggu yang menjadi fondasi mata uang serta kekayaan kekaisaran Romawi bakal langsung anjlok ke titik nadir. Istilah keren zaman sekarang, devaluasi total. Coba kalian bayangkan posisinya saat itu. Industri terbesar Romawi di abad pertama didominasi oleh pertambangan logam dan kerajinan emas atau perak milik para elit oligarki. Kalau semua perlengkapan rumah tangga, mulai dari cangkir, piring, sampai vas dekorasi, bisa dibuat dari kaca abadi yang gak bisa rusak, elastis, dan murah, siapa lagi yang mau beli peralatan dari emas dan perak? Industri logam bisa gulung tikar dalam semalam, pengangguran meroket, dan para juragan emas Romawi bakal murka. Bagi Tiberius, taruhannya terlalu besar. Pilihannya adalah mempertahankan satu orang jenius tapi mempertaruhkan kestabilan ekonomi seluruh kekaisaran atau membunuh si jenius demi memenangkan pasar dan para elit politik. Pliny the Elder dalam Naturalis Historia mencatat dengan sangat jelas bahwa Tiberius sengaja melenyapkan teknologi ini karena khawatir nilai logam mulia akan runtuh. Jadi, demi menyelamatkan nilai tukar mata uang Romawi, formula rahasia Vitrum Flexile harus dikubur sedalam-dalamnya bersama kepala penemunya. Ini adalah salah satu contoh paling ekstrim dalam sejarah peradaban manusia, di mana sebuah keputusan politik makro tega membunuh lompatan besar ilmu sains demi status quo dan stabilitas pasar. Tapi pertanyaannya, apakah teknologi kaca fleksibel ini beneran murni kaca secara sains? Atau jangan-jangan si pengrajin kuno ini menemukan material lain yang kita sebut di abad ke-21 sebagai plastik atau aluminium? Sekarang mari kita kesampingkan dulu drama politiknya. Kita masuk ke pertanyaan paling mendasar. Secara hukum fisika dan kimia, apakah teknologi kaca fleksibel ini beneran bisa ada di zaman purba? Atau cerita Pliny dan Petronius itu cuma dongeng fiksi ilmiah dari sejarawan masa lalu yang lagi gabut? Selama berabad-abad, komunitas sains modern bersikap sangat skeptis. Logikanya begini, kaca itu secara alami memiliki struktur amorf. Atom-atomnya acak dan kaku. Sifat dasarnya adalah rapuh. Jadi kalau kaca ditekuk atau dibanting pakai energi besar, hukum alamnya adalah pecah, bukan penyok. Tapi tunggu dulu, sains modern ternyata menemukan sebuah celah jawaban yang mengejutkan. Di awal abad ke-20, peradaban manusia berhasil menciptakan sesuatu yang disebut kaca borosilikat. Kalian mungkin lebih mengenalnya dengan merek peralatan dapur tangguh seperti Pyrex. Kaca jenis ini punya ketahanan luar biasa terhadap benturan keras dan perubahan suhu ekstrim. Rahasianya, ada pada campuran senyawa kimia bernama boraks atau asam borat. Nah, disinilah konspirasi sejarahnya menjadi semakin menarik. Berdasarkan riset arkeometri modern yang dipublikasikan oleh sejarawan De Graef dan Brems tahun 2014, pembuatan kaca Romawi kuno itu sebenarnya sudah sangat maju. Mereka menggunakan material bernama natron sebagai bahan pelebur utama. Riset dari Plough tahun 2016 dan jurnal ilmiah Nature tahun 2021 tentang penemuan manik-manik kaca kuno membuktikan bahwa Kekaisaran Romawi kala itu memiliki jalur perdagangan proto-jalur sutra yang sangat aktif dengan wilayah Timur Tengah dan Asia. Dan tebak apa yang melimpah di wilayah gurun Timur Tengah saat itu? Boraks alami. Sangat besar kemungkinannya si pengrajin misterius yang dihukum Panjung tadi secara nggak sengaja mengeksperimenkan formula campuran kimia yang tepat. Dia memasukkan boraks alami ke dalam adonan natronnya dengan komposisi yang sempurna. Tanpa dia sadari, eksperimen nekat di bengkel kunonya itu melahirkan material hibrida, sebuah kaca borosilikat murni atau bahkan material polimer organik mirip plastik. 2000 tahun lebih awal sebelum peradaban modern menemukannya di laboratorium canggih. Jadi, dari kacamata sains modern, kisah Vitrum Flexile ini bukan sekedar bualan dongeng pengantar tidur. Lompatan teknologi itu sangat mungkin terjadi secara tidak sengaja melalui tangan seorang jenius yang tepat. Sialnya bagi dia, inovasi melampaui zaman itu justru menjadi tiket emasnya menuju algojo pemenggal kepala. Sekarang mari kita bermain dengan imajinasi dan skenario what if terbesar dalam sejarah sains. Bayangkan jika pada hari yang menentukan itu, Kaisar Tiberius tidak memilih opsi pancung. Bayangkan jika dia justru memberikan modal Ventura yang tak terbatas dan mendirikan laboratorium kaca terbesar untuk si pengrajin jenius tersebut.
Dunia tempat kita tinggal hari ini mungkin bakal terlihat berbeda total, guys. Kaca fleksibel yang nggak bisa pecah, ringan, tahan api, dan murah bisa memicu revolusi industri ribuan tahun lebih cepat sebelum abad ke-18. Pada tahun 300 Masehi, kota-kota Romawi mungkin sudah dipenuhi gedung pencakar langit berlapis kaca abadi. Mereka bisa membangun pipa-pipa air bawah tanah transparan yang higienis, kubah kaca raksasa pelindung kota, hingga struktur bangunan futuristik yang ringan namun kebal terhadap guncangan gempa bumi dahsyat. Namun, sayangnya, sejarah tidak berjalan seperti itu. Tragedi Vitrum Versailles mengajarkan kita satu pelajaran berharga tentang peradaban manusia. Kemajuan teknologi dan kecerdasan sains itu ternyata sangat rapuh ketika berhadapan dengan ketakutan politik, status quo, dan keserakahan ekonomi kaum oligarki. Hanya karena ego untuk mengamankan nilai koin emas hari itu, umat manusia harus membayar harga yang sangat mahal, kehilangan teknologi lompatan zaman, dan menunda kemajuan peradaban global selama hampir 2000 tahun. Jadi setiap kali kalian melipat layar smartphone canggih kalian hari ini, ingatlah bahwa di bawah tanah Roma, ada darah seorang pengrajin jenius anonim yang kepalanya terpenggal demi melindungi nilai emas di dompet sang kaisar. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kaca fleksibel ini beneran ada atau cuma mitos belaka? Tulis teori konspirasi kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk misteri sains sejarah gila lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.